Halo guys, ketemu lagi dengan gue Tandi. eh Bukan ketemu lagi sih, perkenalkan gue Tandi. Gue adalah senior recruitment consultant di sebuah perusahaan headhunter nasional di Jakarta. Kemarin gue udah bikin video pertama untuk, sebenarnya sih konten video pertama gue adalah untuk TikTok, tapi karena kepanjangan dan masih kaku dan masukan dari sahabat gue, better di take down dulu. Ada satu sahabat gue lah ya, minta di take down aja dulu lah, lu masih kaku, bibir lu hitam, hidung lu gede, lebih ke arah body shaming sih anjir. Sahabat tersayang gue lah. Tapi ada sahabat gue yang satu lagi, ya udahlah, taruh aja dulu, dimulai dulu aja. Eh, Kalau nggak kayak gitu, kapan mau mulainya, kayak gitu kan. Sebenarnya sih konsep gue sebenarnya mau nih di TikTok, tapi TikTok kan durasinya nggak panjang ya coy. Dan gue agak masih belum banyak mengetahui cara editing dan segala macem. Tentunya gue mesti butuh bantuan teman gue dan adik ipar gue mungkin, kayak gitu. Pasti kalian penasaran kan, apa sih yang gue take down di video gue yang pertama di YouTube itu? Yang gue take down adalah isi kontennya adalah tentang tips membuat CV yang baik, karena masih related dengan pekerjaan gue, yaitu sebagai senior recruitment consultant. Jadi gue pengen memberikan tips bagi orang-orang yang udah punya pengalaman kerja maupun yang masih fresh graduate, cara membuat CV yang baik tuh yang kayak gimana sih, poin-poinnya seperti apa sih yang mesti diperhatiin, kayak gitu kan. Itu yang gue take down. Tapi sebenarnya bukan konsep isinya, ya. Walaupun sedikit boring kata teman gue, karena nggak ada musik dan segala macam kayak gitu kan. Memang belum diedit lah, masih video mentah. Let me think. Apa yang gue mau ngomongin? Ya kayak gitulah pokoknya. Bukan poin isinya yang nggak bermanfaat, karena gue memberikan manfaat sih, memberikan tips, berbagi share lah, berbagi share tuh sok bahasa Inggris kan gue lagi, ya, berbagi pengalaman gue lah, yang gue temuin selama ini, CV yang agak kurang proper menurut gue dan menurut beberapa teman rekrutmen konsultan yang lain, kayak gitu kan. Nah, jadi intinya sebenarnya tipsnya sih bermanfaat, cuman bukan isi kontennya, cuman guanya masih kaku karena itu adalah video pertama gua, vlog pertama gua, kayak gitu. Oke. Jadi sorry banget guys kalau misalnya batch yang pertama itu gua take down, which is ini adalah video kedua sih sebenarnya, dan sorry banget kalau masih agak kaku juga. Gue nggak tahu mau bikin konten apa, yang jelas sih gue pengennya bikin konten yang ada value-nya buat kalian. Nggak cuma sekedar menghibur, tapi ada nilai value-nya juga. Tapi nggak kaku juga, nggak boring juga sih maunya. Tapi ya berjalannya waktu lah, mesti belajar lah. Gue mesti banyak belajar sama senior-senior gue dan teman-teman gue, sesama konsultan tentunya, kayak gitu. Oke, kemarin kan gue udah keburu ke take down berbagi tips CV-nya. Nah, sekarang gue mau ulangin lagi nih video yang kemarin, karena kemarin juga kurang jelas karena gue lupa pakai mic gitu ya. Jadi gue mau ngasih tips buat kalian yang adik-adik gue yang baru lulus kuliah, ataupun orang-orang yang udah punya pengalaman, tentunya 2 tahun, 5 tahun pengalaman pekerjaan, cara membuat CV yang baik tuh kayak gimana sih, kayak gitu ya. Jadi ada 7 poin yang mau gue share ke kalian. Sorry gatel nih. Sorry ya ke distract ya, gatel gue. 7 tips, sorry gue agak sedikit nyontek juga ya. 7 tips membuat CV yang baik, kayak gitu ya. Kita mulai dari yang pertama. 1, membuat CV terlalu kreatif. Jangan bikin CV yang terlalu kreatif, gitu ya. Ada gambar-gambarnya lah, mungkin ada unicornnya, ada ilama dan segala macam, warnanya warna-warni dan segala macam. Jangan terlalu kreatif. Jangan terlalu kreatif, boleh mungkin kalau misalnya memang yang lo play adalah berhubungan dengan desain. Contoh anak advertising, itu pasti CV-nya kreatif, atau anak-anak digital marketing, itu pasti kreatif. Tapi kalau misalnya lo anak hukum, anak accounting gitu, anak ekonomi gitu ya, dan lo apply-nya adalah accounting, hukum lo apply-nya adalah legal atau psikolog, biasanya nge-apply-nya ada HR gitu ya. Jangan terlalu kreatif. Simple aja, bikin CV yang simple. Yang penting poinnya nyampe sih, CV itu. Poinnya nyampe.
biodata dan segala macam. Jadi jangan terlalu kreatif karena setiap perusahaan itu ada beberapa perusahaan lah. Beberapa perusahaan udah punya software namanya application tracking system. Jadi di saat ada CV yang masuk itu akan masuk ke application tracking system ATS. Di perusahaan headhunter juga kayak gitu. Jadi takutnya kalau misalnya kreatif banget nggak kebaca coy ya sama sistem itu, sama software itu. Sayang juga kan akhirnya niatnya lo mau nge-apply kerja boro di review karena nggak kebaca di sistem itu. Karena biasanya tim rekrutmennya mereka lihat bukan dari CV, bukan dari email, bukan dari drop email yang masuk dari inbox, tapi dari application tracking system. Itu memudahkan tim rekrutmen untuk mencari CV yang sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi berhati-hatilah membuat CV yang terlalu kreatif. Itu boleh, gue tidak bilang tidak boleh, tapi mesti related dengan apa yang lo apply lah. Misalnya posisi lo digital marketing, ya lo dituntut mungkin kreatif untuk membuat CV-nya semenarik mungkin. Tapi kalau misalnya legal, accounting gitu ya, atau HR yang lebih sifatnya general, saran gue dan dari riset yang ada itu lebih better simple aja CV-nya. Itu poin pertama. Lanjut poin kedua. Poin kedua adalah typo. Gue sering banget tuh bikin CV zaman dulu typo. Kadang gede, kadang kecil, kadang-kadang lupa huruf kapital. Atau kadang-kadang nama gue yang belakangnya I jadi Y. Atau penjelasan tentang responsibility pekerjaan gue ada yang typo. Itu nggak boleh. Jadi lo mesti perhatikan sedetail itu. Jangan sampai typo. Jadi sebelum lo apply, lo udah meng-create CV nih, membuat CV. Jadi lo cek dulu, cek 1, 2, 3 kali apakah ada typo di dalam CV lo. Kalau misalnya nggak ada typo sama sekali, nggak ada kesalahan sama sekali, oke, go ahead. Lo apply di tempat yang lo inginkan untuk melamar pekerjaan yang lo inginkan lah. Kayak gitu. Itu poin kedua. Lalu poin ketiga, harus objektif dan jujur. Apa sih maksudnya objektif sama jujur? Ya tentunya lo bikin CV sesuai objektivitas yang ada, jujur. Ini apalagi yang udah punya pengalaman kerja ya. Itu jangan lo melebih-lebihkan gitu ya. Misalnya lo punya target sekian, ya target lo mesti bilang, lo mesti state, lo mesti bilang target gue 1M 1 tahun. Jangan lo bilang target lo 2M dan tercapai. Padahal kenyataannya target lo 1M itu aja lo nggak tercapai gitu. Nanti akhirnya impact-nya nanti setelah lo keterima kerja di perusahaan berikutnya, disangkanya lo bisa achieve target, ternyata fake, ternyata palsu, ternyata bohong. Nggak boleh kayak gitu. Biasanya itu bakal kena SP atau paling parahnya dikeluarin tuh kalau misalnya lo berbohong tentang informasi di dalam CV lo gitu. Even though termasuk pendidikan lo. Kalau misalnya lo cuma lulusan SMA, ya lo state lulusan SMA. Lulusan D2, lo state lulusan D2. Jangan pernah lo bilang gue lulusan S1. Kalau misalnya lo pernah menjajal S1 dan lo nggak lulus, lo juga mesti bilang undergraduate gitu. Lo nggak lulus. Nanti lo bisa jelasin ke tim rekrutmen alasan lu nggak lulus kenapa, kebentur biaya kah atau lu males kah dan segala macam seperti itu. Poin keempat, jangan bikin pengalaman seperti esai, pengalaman pekerjaan ya, pengalaman pekerjaan bukan pengalaman kehidupan biodata anjing. Jangan bikin esai lah. Jangan bikin esai, maksudnya jangan bikin esai jangan terlalu panjang. Jadi intinya bikin pengalaman kerja yang simpel gitu ya. Lo ceritakan misalnya contoh lo pengalaman kerja lo di perusahaan A. Dari periode tahun ini, bulan ini sampai bulan ini ke tahun ini. Dan lo jelasin deh tuh daily responsibility lo seperti apa. Lo jelasin satu-satu. Itu lebih simpel daripada lu cerita saya hari ini bangun jam 7 dan segala macam. Itu nggak dibaca sih. Atau sebaliknya, lu nggak bikin daily responsibility lu. Cuma jangan terlalu simpel banget maksud gue ya. Maksudnya lu cuma bilang tahun ini ke tahun ini, tahun ini bulan ini ke bulan ini dan tahun ini gue kerja di perusahaan A. Terusnya lanjut ke perusahaan B tahun ini. Tanpa lu menjelaskan responsibility lu apa. Lu mesti cantuman itu supaya memudahkan tim rekrutmen untuk menginterview lo. Seperti itu. Jadi jelas dan detail lah seperti itu ya. Jadi walaupun nggak esai, tapi intinya detail lah. Jadi nggak perlu panjang, tapi detail dan poinnya nyampe. Itu sih ya. Kalau kita ngomongin poin keempat. Lanjut poin kelima, terlalu banyak informasi.
Jangan bikin CV terlalu banyak informasi. Contoh hobi, sebenarnya hobi itu nggak terlalu penting banget sih di dalam CV. Hobi itu sebenarnya nggak terlalu penting. Atau organisasi, itu sebenarnya nggak terlalu penting juga organisasi. Jadi jangan terlalu banyak informasi. Atau internship. Mungkin kalau misalnya internship related dengan apa yang lo apply, masih oke. Tapi internship yang nggak related dengan apa yang lo apply, better nggak usah. Atau organisasi di sekolah atau organisasi di kampus gitu ya, nggak perlu di state sih gue bilang. Itu cuma wasting time aja sih. Kayak gitu. Jadi jangan terlalu banyak informasi seperti itu. Lalu poin keenam adalah berikan informasi pengalaman spesifik. Yang jelasin tadi poin keempat. Jadi beri pengalaman kerja yang spesifik. Jangan terlalu bikin kayak esai tapi spesifik juga. Poinnya nyampe lah. Maksudnya intinya lo kerja di perusahaan A, periode tahun ini, bulan ini ke periode tahun ini ke bulan ini. Dan dari respon itu lo jelasin di situ. Jadi spesifik. Jangan cuman tadi yang gue jelasin poin cuman periode perusahaan A, periodenya ini ke periode ini. Tentunya lanjut ke pengalaman B. Jangan kayak gitu. Itu nggak spesifik ya coy. Oke, kita lanjut ke poin ke-7. Ya, poin ke-7 adalah poin terakhir sih sebenarnya. Oke. Sorry gue agak sedikit nyontek. Dan tulisan gue agak kurang kebaca juga. Hasil contekan gue. Jadi CV yang dibuat itu harus sesuai dengan skill dan pengalaman yang ada. Poin yang terakhir nih. Poin ke-7 ya. Jadi CV yang lo buat sesuai dengan skill dan pengalaman lo. Apa sih skill dan pengalaman lo? Kalau orang-orang yang udah punya pengalaman kerja, ya tentunya lo buat CV sesuai dengan skill dan pengalaman lo. Dan lo apply juga ke perusahaan yang perusahaan lagi membutuhkan, ya mereka mencari opportunity sesuai skill pengalaman lo yang ada, yang masih related. Jangan sampai misalnya perusahaan A, open opportunity, lagi mereka mencari kebutuhan levelnya adalah accounting. Padahal pengalaman lo itu adalah legal atau HR. Itu nggak nyambung, percuma banget gitu, percuma banget lo apply, dan itu cuma buang-buang waktu lo sebenarnya kalau menurut gue. Kayak gitu. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa sih kalau lo apply aja, tapi kalau saran gue dan dari hasil research di internet, di beberapa platform gitu ya, dan pengalaman gue, itu biasanya kalau misalnya nggak sesuai pengalaman itu nggak dibaca sih sama tim rekrutmen yang ada gitu. Nggak sesuai pengalaman dan posisi yang dituju bukan yang itu gitu. Misalnya lu levelnya legal, lu apply untuk HR gitu, untuk accounting, itu biasa nggak dibaca sih. Jadi sayang kan, maksud gue better lu mendingan cari lowongan kerja gitu ya, opportunity yang sesuai dengan pengalaman dan skill lo kayak gitu. Jadi itu lebih proper lah kalau menurut gue, lebih bagus seperti itu ketimbang lo buang kalau kita buang benih banyak ke tanah gitu ya, tapi satu pun gak ada yang dipanggil karena lo juga random aja gitu apply-nya. Jadi jangan pernah random apply lah kalau menurut gue. Poin itu gue rasa sih itu cukup ya, 7 poin tips membuat CV yang baik. Kalau misalnya bila ada pertanyaan dan kurang jelas, silahkan di komen di YouTube gue atau di TikTok gue. Nanti akan gue jelaskan lebih terperinci dan lebih detail lagi. Dan satu lagi, lo pengen gue konten kayak gimana sih guys? Gue pengen konten yang kayak gimana? Konten yang lucu kah? Konten yang menghibur kah? Apakah, kalau gue sih pengennya, kalau gue ini menurut pribadi gue dulu kontennya yang ada value-nya gitu ya. Mungkin gue mesti diskusi sama beberapa teman gue, mungkin tetap ada value yang bisa diambil oleh kalian, tapi sifatnya menghibur. Tapi gue nggak tahu nih nanti kedepannya kayak gimana. Tapi gue open untuk saran dan kritik kalian. Kedepannya gue mau bikin video dan konten apa. Oke, thank you udah nonton, dan please tonton, dari like dan di subscribe ya. Ini adalah konten kedua gue, video kedua gue, dan nggak akan gue take down sih kayak gini karena bibir gue sekarang udah nggak hitam, agak merahan karena kemarin kata sahabat gue bibir gue hitam dan poni gue ngacir. Ya nggak apa-apa lah ya, poni gue ngacir, udah ada yang punya juga sih. Dadah, see you di video berikutnya. Dah.